Halo, selamat datang di channel Talita Tutorial. Buat teman-teman yang baru ketemu sama channel ini, selamat datang ya. Di video kali ini kita mau bahas tentang Microsoft Word. Khususnya kita mau belajar membuat tabel di Word dengan mudah dan sederhana. Contohnya adalah yang seperti kalian lihat pada tampilan layar kalian ya. Nah, kita akan buat tabel seperti ini. Kalau kalian masih pemula dan belum tahu caranya untuk buat tabel di Word, kalian bisa simak video ini sampai selesai ya. Kita akan bahas mulai dari dasar-dasarnya. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja untuk buat tabel di Word. Pertama-tama kita buka dulu lembar kerja baru di Microsoft Word ya. Nah, di sini kita akan mulai untuk membuat tabelnya. Langkah pertama, kalian perlu tentukan terlebih dahulu mulai dari ukuran kertasnya, orientationnya, dia mau pakai yang landscape atau memanjang ke samping ya, atau mau gunakan yang portrait memanjang ke bawah. Kemudian kalian juga perlu atur untuk marginnya atau garis tepinya itu berapa, karena ini memudahkan kita ya. Kalau kita sudah atur di awal, nanti kita nggak akan repot lagi di akhir. Nah, caranya gimana? Kalian pergi ke bagian pack layout, lalu di sini ada pengaturan di bagian pack setup. Mulai dari marginnya, saya pilih yang narrow ya. Nah, di sini ada keterangan rinciannya, ukurannya ya. Jadi kalian tinggal pilih. Di sini saya pilih yang narrow. Lalu orientationnya saya pilih yang portrait atau memanjang ke bawah seperti ini. Tapi kalau kalian mau gunakan yang memanjang ke samping, kalian bisa pilih yang landscape. Saya pilih yang portrait. Lalu size-nya atau ukuran kertasnya saya pilih yang A4. Oke, jika sudah kalian atur kertasnya, kita bisa mulai untuk membuat mulai dari keterangan dan tabelnya ya. Kita pergi ke bagian menu home. Nah, seperti biasa sebelum membuat tabel atau data di Word, saya pilih no spacing di sini ya untuk stylenya. Jika sudah, pertama-tama kita mau buat dari judulnya terlebih dahulu. Nah, judulnya ini kan rata tengah. Jadi kita klik di sini rata tengah, lalu tuliskan judulnya. Oke, jika sudah judulnya, kita beralih ke langkah berikutnya untuk tulis keterangannya seperti ini ya. Kita tinggal tekan enter di keyboard. Jika sudah, karena ini rata kiri, jadi kita pilih rata kiri di sini, lalu tuliskan keterangannya. Mulai dari provinsi ya. Provinsi, kita tekan enter dulu. Enter lagi. Enter lagi. Nah, untuk bagian menuliskan titik 2-nya, kalian jangan pakai spasi ya. Karena kalau cara manual menggunakan spasi, titik 2-nya pasti nggak sejajar. Contohnya seperti ini. Kita pakai spasi banyak-banyak. Titik 2, lalu di bawahnya juga pakai spasi. Titik 2, di bawahnya juga. Nah, ini hasilnya pasti titik 2-nya nggak sejajar. Jadi stop gunakan spasi. Kalian bisa gunakan tombol tabs di keyboard kalian untuk buat titik 2 yang sejajar ya. Caranya gimana? Mudah sekali. Di sini kalian tekan tombol tabs, lalu kasih titik 2. Di sini lagi tabs, titik 2, tabs, titik 2. Di sini juga tabs, titik 2. Jadi secara otomatis titik 2-nya ini bakal sejajar ya. Kita tuliskan keterangannya. Kalimantan Timur. Di bawahnya Samarinda ya. Samarinda. Sekolahnya adalah SMP. Ini hanya sebagai contoh ya.
Jika sudah, kita tulis lagi di sini ada keterangan di bagian samping sini. Kita gunakan aja yang tabs lagi. Tabs. Tuliskan keterangannya. Tabs titik 2 02. Lalu untuk bagian bawahnya kita kasih tabs di sini. Ruang tabs titik 2 015. Oke, sudah selesai. Jadi ini adalah satu tips yang perlu kalian ketahui. Jika sudah tuliskan judulnya dan tuliskan keterangannya, berikutnya kita mau buat tabelnya. Gimana caranya? Kita tentukan dulu posisi tabelnya. Enter di sini ya, misalnya posisi tabelnya. Kemudian sebelum buat tabel, kita perlu tentukan dulu berapa jumlah kolom dan berapa jumlah baris yang mau kita buat. Nah, sebagai contoh di sini, ini kolomnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kolom. Jadi kolom itu yang di bagian atas ya. Sedangkan barisnya di sini adalah yang ke bawah. Ini ada 29 baris. Oke, di sini kita mau buat atau mau tentukan jumlah kolomnya misalnya ada 6. Lalu untuk jumlah barisnya itu ada 25 ya. Jika sudah menentukan jumlah baris dan kolomnya, kita langsung saja pergi ke bagian insert, lalu pilih yang table. Nah, di sini kalian bisa tentukan jumlah kolom dan barisnya. Tapi kalau pakai yang di atas sini, itu dia hanya mentok sampai 10 kali 8 ya, atau 10 kolom dengan 8 baris. Nah, kalau kalian mau secara spesifik tentukan sendiri, kalian pilih insert table. Lalu di sini di bagian insert table kalian masukkan number of column atau jumlah kolomnya yaitu 6, kemudian number of row yaitu jumlah barisnya. Saya mau isi 25 seperti ini. Jadi kolomnya ada 6, barisnya ada 25. Jika sudah, kita klik OK. Maka udah jadi. Ini secara otomatis dia memberi garis table sesuai dengan jumlah kolom dan baris yang sudah kita tentukan tadi. Jika sudah, kita mulai untuk menuliskan bagian judulnya ya, atau keterangannya terlebih dahulu supaya nanti lebih mudah untuk mengatur tabelnya. Kita tuliskan keterangannya. Nah, sudah selesai kita tuliskan keterangannya. Kita perlu perhatikan di bagian keterangan ini, di bagian nilai ujian sekolah misalnya, ini kan menggabungkan dua sel jadi satu ya. Nah, untuk menggabungkan dua sel jadi satu, kalian tinggal blok aja selnya seperti ini. Lalu klik kanan di mouse, pilih yang merge cell. Klik. Nah, secara otomatis dia langsung menggabungkan dua sel jadi satu. Berikutnya di bagian nomor kita juga mau satukan ya, seperti ini. Kalian blok selnya, klik kanan, merge cell. Nah, untuk sel yang lainnya kalian tinggal blok, lalu tekan tombol F4 di keyboard. F4. Di sini F4, di sini juga F4. Nah, kenapa F4 ini? Nah, F4 ini fungsinya adalah untuk mengulangi perintah terakhir di Word. Jadi karena perintah terakhirnya tadi merge cell, nah ketika kita tekan tombol F4 maka dia akan merge sel yang lain juga. Jadi seperti itu. Jadi dia mengikuti perintah terakhir ya dari yang kita lakukan. Oke, selanjutnya kita mau atur penempatan atau posisi tulisannya ya. Misalnya kita mau ubah jadi ke tengah ya tulisannya. Caranya gimana? Kalian tinggal pergi aja ke bagian layout di sini. Nah, sebelumnya yang perlu kalian ketahui, untuk desain dan layout ini bakal muncul kalau kalian klik tabelnya ya. Jadi kalau misalnya gak diklik tabelnya, desain dan layoutnya bakal hilang. Tapi kalau kalian klik tabelnya seperti ini, dia bakal muncul kembali ya. Jadi kita blok dulu tulisannya seperti ini, pilih layout, lalu di sini
Kalian bisa lihat di bagian alignment, ini ada untuk perataan atau posisi tulisan. Kita pilih yang di tengah. Jadi bisa disesuaikan, kalau kalian mau rata kiri ya pilih yang kiri. Kalau mau yang kanan, pilih yang kanan. Di sini kita pilih yang tengah. Oke, nah di sini selanjutnya saya mau atur lebar kolom dan barisnya ya, karena ini lebar kolom dan barisnya belum rapi ya, atau belum sesuai. Misalnya di bagian nomor ini terlalu lebar, saya mau kecilkan. Caranya gimana? Kalian tinggal tempatkan kursornya ini di garisnya seperti ini sampai simbol kursornya itu berubah ya, seperti ini. Jika sudah, kalian tinggal tarik ke samping dan sesuaikan ya, sesuai dengan lebar kolom yang kalian mau. Nomor pesertanya juga saya mau atur seperti ini. Oke, nah selain mengaturnya secara manual seperti ini, kalian juga bisa mengaturnya secara langsung, atau misalnya kalau ada 2 atau 3 kolom atau selebihnya yang mau kalian atur ukuran kolomnya secara spesifik, kalian bisa blok ya, blok dulu kolomnya. Contohnya seperti ini, misalnya di bagian teori dan praktik, saya mau atur dia punya ukuran kolom yang sama. Caranya gimana? Kita blok dulu semuanya, lalu klik kanan, pilih yang table properties. Nah, di sini di bagian table properties, kalian pilih yang kolom karena kita mau atur lebar kolom ya. Pilih kolom, lalu di sini kasih centang. Nah, di sini kalian masukkan ukuran yang kalian mau. Dia punya ukuran ya kolomnya. Nah, di sini ukuran kolom yang saya mau, misalnya saya mau masukkan ukurannya adalah 4 seperti ini ya. Kita klik OK. Nah, secara otomatis dia akan mengubah ukuran kolomnya. Tapi ini terlalu besar ya, sehingga di bagian sini terpotong. Jadi kita ulangi lagi. Kita pilih ukuran yang lebih kecil ya. Table properties. Di sini pilih kolom. Ini sudah kasih centang, misalnya ukurannya. Saya mau jadikan dia 3 seperti ini. Apakah sudah sesuai? Nah, sudah sesuai ya. Jadi seperti itu teman-teman, kalau kalian mau ubah ukuran kolomnya jadi spesifik. Nah, begitu juga bisa kalian lakukan kalau mau atur tinggi barisnya. Jika ada baris tertentu yang mau kalian atur secara manual, kalian bisa tempatkan kursornya ini di bagian garisnya seperti ini sampai simbolnya berubah, lalu tinggal kalian tarik ke bawah atau ke atas ya. Dia bakal menyesuaikan seperti itu. Tapi kalau kalian mau ubah tinggi barisnya dengan ukuran tertentu, sama seperti tadi, kalian tinggal blok aja baris yang mau kalian atur. Misalnya di sini saya mau atur semua. Jika sudah, klik kanan di mouse, pilih yang table properties. Nah, karena kita mau atur yang di bagian baris ya, kita pilih yang row. Di sini kasih centang, lalu kasih ukurannya. Misalnya di sini ukurannya saya mau kasih berapa ya, 0,8 ya misalnya, lalu oke. Nah, secara otomatis dia bakal menyesuaikan ya ukuran barisnya, dan ini sama ukurannya semua 0,8 seperti itu. Nah, di bagian atas tadi belum kita atur ya tinggi barisnya. Kita blok dulu barisnya seperti ini. Klik kanan table properties, kita pilih yang row, kita kasih centang, lalu ukurannya tadi adalah 0,8. Oke. Nah, sudah selesai. Nah, selanjutnya lagi kita mau ubah desain garisnya. Jadi sebagai contoh di sini kan ada garisnya titik-titik, terus ada garis 2 di sini. Gimana sih cara buatnya supaya lebih menarik ya table kalian? Gampang banget. Misalnya kita mulai dengan buat garis 2 di sini. Atau di sini kita mau kasih dia garis 2 atau desain garis lain ya. Kalian tinggal blok aja tempat yang kalian mau ubah garisnya seperti ini, lalu klik kanan, pilih yang table properties lagi, tapi di sini kalian pilih yang table, lalu pilih yang border and shading. Nah, di sini di bagian border and shading, kalian bisa pilih yang custom, lalu pilih garis yang kalian mau. Misalnya di sini saya mau pilih garisnya ini ya, ada garis 2, kita pilih desain atau stylenya yang ini. Setelah pilih stylenya ini, kita juga bisa ubah ketebalannya di bagian sini. Nah, ini ada ukurannya ya, ketebalannya mau seberapa. Saya pilih yang setengah aja. Terus, bagian samping ada previewnya. Nah, di bagian previewnya ini kalian bisa atur bagian mana yang mau kalian ubah garisnya jadi bentuk seperti ini. Karena kita mau ubah di bagian atas ini ya, jadi kita klik yang di bagian atas ini. Nah, sampai style garisnya berubah seperti ini. Jika sudah, kita klik OK.
Oke. Nah, secara otomatis garisnya langsung berubah seperti ini ya. Berikutnya, misalnya kalau kalian mau ubah garis di tabelnya ini jadi titik-titik seperti ini. Gimana caranya? Mudah banget. Kalian tinggal blok aja semua tabelnya atau tempat di mana kalian mau ubah garisnya. Nah, karena kita mau ubah di dalamnya, jadi kita blok dari sini sampai sini ya. Jika sudah, kalian klik kanan, lalu pilih table properties, pilih table, lalu pilih lagi border and shading. Nah, di sini kita pilih garis atau style yang kita mau ya, style garisnya. Saya pilih yang ini ya, klik. Lalu ketebalannya kalian bisa atur di sini. Selanjutnya di bagian sini kalian mau atur di bagian mana garis tersebut akan diterapkan. Nah, karena kita mau kasih garisnya itu di bagian tengah sini ya. Jadi kita kasih di bagian tengah. Nah, sesuaikan ya, sudah ya, dia sudah muncul seperti ini. Lalu klik OK. Udah deh, selesai. Cara otomatis garisnya bakal berubah jadi titik-titik seperti ini ya. Kalau kalian merasa garisnya ini kurang tebal, kalian bisa atur ya garisnya ini supaya lebih tebal. Caranya kalian blok semuanya seperti ini. Klik kanan, table properties lagi, table, border and shading. Nah, di sini yang di bagian width-nya ini kalian bisa ganti jadi berapa ya? Nah, normalnya kan setengah PT. Kalian bisa ganti misalnya untuk lebih tebal jadi 1 PT misalnya ya. Lalu klik OK. Oke. Nah, dia secara otomatis akan menebalkan garisnya ini supaya lebih hitam seperti itu ya. Berikutnya kita mungkin bisa mulai atur dari judulnya ya. Kita percantik. Misalnya kita kasih bold seperti ini. Ini kita perbesar aja. Kita kasih bold, lalu ukurannya. Nah, pengaturannya ini di bagian home ya. Misalnya ukurannya ganti jadi 16. Lalu di bagian sini kita ubah ukurannya jadi 12. Seperti ini. Nah, kalau jadi berantakan kayak gini, kalian nggak usah khawatir ya. Kalian tinggal tekan backspace untuk hapus. Udah deh, rapi lagi. Jadi seperti itu. Nah, di bagian sini misalnya tulisannya kita mau ubah jadi lebih besar. Misalnya kita ubah jadi 12 ya. Misalnya kita ubah jadi 12. Oke, kita kasih bold juga. Nah, untuk pewarnaannya, pewarnaan kepala tabelnya, kalian blok juga di sini tabelnya. Lalu kita pergi ke bagian home di sini. Ada pewarnaan di sini, kita pilih misalnya bagian warna apa ya, hijau, terus warna tulisannya warna putih gitu ya. Oke, seperti ini. Lalu kita bisa buat nomor urut ya di sini. Kalian bisa tulis secara manual, contohnya seperti ini, 1, 2 gitu ya. Atau kalian kalau nggak mau ribet juga bisa gunakan di bagian penomoran, di bagian home ya. Home lalu paragraf. Di sini ada bagian penomoran, kalian juga bisa gunakan. Caranya kalian blok dulu area nomor urutnya, kemudian kalian pergi ke home, paragraf. Di sini kalian pilih desain nomor urut yang kalian mau. Misalnya saya pilih yang ini. Lalu kita mungkin bisa atur di sini di bagian paragraf ini ya. Kita pilih yang decrease indent. Nah, dia secara otomatis begini hasilnya. Oke, sudah selesai teman-teman. Kita sudah selesai membuat table di Excel. Oh ya, satu lagi. Kalau misalnya kalian mau menambah kolom atau baris di table, itu gimana sih caranya? Itu mudah banget. Pertama, kalau kalian mau tambah atau hapus kolom ya, kalian tinggal blok aja kolomnya seperti ini. Lalu kalian klik kanan di mouse. Untuk menambahkan kolom baru, kalian pilih insert. Lalu di sini kalian bisa pilih mau menambahkan kolom di kirinya atau mau menambahkan kolom di kanannya atau right ya di sini ya. Misalnya kita pilih left. Nah, secara otomatis dia bakal menambah ke sini. Tapi kalau kita pilih yang right misalnya insert right, dia bakal menambah ke kanan seperti itu. Nah, kalau kalian mau hapus kolomnya, kalian tinggal blok kolomnya, klik kanan lalu pilih yang delete kolom seperti itu. Begitu juga untuk baris ya, caranya sama. Misalnya di sini kalau kita mau tambah baris di bawah, kalian tinggal blok barisnya, klik kanan, lalu pilih insert.
Nah, di sini kalian bisa pilih insert row above atau menambahkan baris ke atas, atau insert row below, ini menambahkan baris di bawah ya. Misalnya kita pilih above, dia otomatis akan menambah baris di atas. Tapi kalau kita pilih yang below, dia akan menambah baris di bawah. Jadi seperti itu. Nah, kalau kalian mau hapus, tinggal blok baris yang mau kalian hapus, klik kanan lalu pilih delete row. Dia secara otomatis terhapus ya. Nah, kalau kalian misalnya mau hapus 4, 5, 10 baris sekaligus, kalian tinggal blok aja semua barisnya, klik kanan lalu pilih delete row. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi inilah cara membuat table di Word yang bisa kalian ketahui ya. Semoga informasi ini bisa dengan mudah dan sederhana kalian pahami. Terima kasih ya sudah simak video ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.